Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, dosen yang terhormat Dr. Mukhrij Sidik MAG dan teman-teman audiens yang sedang berbahagia yang saya hormati dan saya cintai. Perkenalkan, saya Kartika, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan sebuah materi tafsir tahlili pada Quran Surah Al-Fatihah ayat 18 sampai ayat 20 yang memiliki pesan yang memuat mengenai pembahasan tentang keikhlasan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas materi yang akan saya sampaikan, kita awali dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah ayat 18 sampai ayat 19, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzal sakinata 'alaihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونه وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari surah Al-Fatihah ayat 18 sampai ayat 20 dengan mengartikannya, yaitu adalah sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada kaum harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari pembinasaan agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Quran Surah Al-Fatihah ayat 18
sampai ayat 20. Selanjutnya kita bahas penafsirannya, di mana di dalam tafsir At-Tabari kalimat yang firmannya berbunyi al-mu'minin, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sungguh telah meridhoi orang-orang mukmin. Tambahan makna dari Profesor Quraisy Shihab, ridhah jika disandangkan kepada manusia, maka ia adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan pemiliknya menerima dan merasa puas dengan sesuatu, sehingga tidak terbentik dalam benak atau jiwanya kecuali rasa senang dan bahagia. Ridha Allah adalah merupakan limpahan karunia-Nya yang melebihi karunia surga. Masya Allah. Selanjutnya ayat yang berbunyi id yubayi'unaka tahtasy syajarah, di mana ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Maksudnya adalah baiat para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW di Hudaybiyah, ketika mereka berbaiat untuk memerangi kaum Quraisy dan untuk tidak melarikan diri atau membelakangi mereka di bawah pohon. Baiat mereka di sana sebagaimana yang disebutkan adalah di bawah sebuah pohon. Penyebab baiat ini adalah sebagaimana yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengirimkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan risalah kepada para pemuka Quraisy. Utsman terlambat kembali sehingga Rasulullah mengira bahwa dia telah dibunuh. Maka beliau mengajak para sahabat untuk memperbarui baiat untuk memerangi kaum Quraisy seperti yang telah dijelaskan. Mereka pun berbaiat kepadanya. Untuk hal itu, baiat inilah yang disebut baiat Ridwan. Jumlah orang yang berbaiat dalam baiat ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa pendapat adalah 1.400. Ada juga yang berpendapat lainnya, salah satunya 1.300. Selanjutnya ayat yang berbunyi fa'alima ma fi qulubihim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui apa yang ada di dalam hati orang-orang mukmin dari sahabat-sahabatmu ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon, berupa kejujuran niat, kesetiaan terhadap apa yang mereka baitkan kepadamu, dan kesabaran bersama dirimu. Selanjutnya ayat yang berbunyi fa'anzilas sakinata alaihim, di mana firman-Nya, maka Dia menurunkan ketenangan dan ketegasan atas mereka terhadap agama mereka dan pandangan yang baik untuk mereka terhadap kebenaran yang telah Allah tunjukkan. Para tafsir mengatakan hal yang serupa dengan apa yang kami katakan hal ini, yang telah menceritakan kepada kami Bishyar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah tentang firman-Nya, yaitu fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata alaihim, yaitu kesabaran dan ketenangan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan melalui apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berupa perjanjian damai antara mereka dan musuh-musuh mereka. Dan kebaikan yang banyak mereka peroleh akibat ditandatanganinya perjanjian tersebut. Hal ini berlanjut sampai dengan kemenangan atas
Khaybar, kemenangan atas kota Mekah, kemudian kemenangan atas semua negeri dan kawasan. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Juga apa yang telah diperoleh merupakan kemuliaan, pertolongan dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ayat yang berbunyi wa'atsabahum fatsha qaribah, dan dia membalas mereka di dunia ini dengan kemenangan yang dekat dari apa yang mereka harapkan, berupa rampasan perang dan penduduk Makkah dengan memerangi mereka, dan itu sebagaimana dikatakan adalah penaklukan Khaybar. Selanjutnya ayat yang berbunyi wa ma mimma katsiratan ya'khudunah. Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon. Dia sampaikan apa yang dia muliakan kepada mereka, keridoannya terhadap mereka, menurunkan ketenangan kepada mereka, dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat, disertai dengan rampasan perang yang banyak yang mereka ambil dari harta orang-orang Yahudi Khaybar. Karena Allah menjadikan hal itu khusus untuk orang-orang yang ikut baiat Ridwan, bukan untuk yang lainnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di dalam tafsirnya menjelaskan wa kanallahu azizan hakima, di mana Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dalam membalas dendam kepada musuh-musuhnya, maha bijaksana dalam mengatur ciptaannya dan mengendalikan mereka sesuai dengan kehendaknya dan ketetapannya. Selanjutnya kalimat yang berfirman, ayat yang berfirman fa'ajjala lakum hadih. Firman Allah Subhanahu wa taala di sini menguatkan bahwa firman-Nya wa'adakumullahu maghanima katsirah, maka itu adalah seluruh rampasan perang yang Allah berikan kepada mereka setelah Khaybar, seperti rampasan perang Hawazin, Ghatafan, Persia dan Romawi. Kami mengatakan demikian bukan rampasan perang Khaybar, karena Allah menggambarkan bahwa Dia menyegerakan ini untuk mereka, yaitu apa yang Dia berikan kepada mereka. Dan perjalanan mereka yang mereka tempuh bersama Rasulullah SAW ke Mekah, dan ketika dia mengetahui kebenaran niat mereka dalam memerangi penduduknya, ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk tidak melarikan diri darinya, tidak diragukan lagi bahwa apa yang disegerakan untuk mereka berbeda dari apa yang tidak disegerakan untuk mereka. Selanjutnya ayat yang berbunyi wakafa aidian nasi ankum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang ikut baiat Ridwan, Allah menahan tangan orang-orang musyrik dari kalian. Kemudian para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang tangannya ditahan dari mereka. Sebagaimana mereka mengatakan termasuk Qatadah, mereka adalah orang-orang Yahudi. Allah menahan tangan mereka pada Yahudi dari keluarga orang-orang yang berangkat dari Madinah bersama Rasulullah SAW ke Mekah dan kemudian ke Hudaybiyah. Dan yang lainnya mengatakan bahkan yang dimaksud dengan itu adalah tangan orang-orang Quraisy ketika Allah menahan mereka dari mereka, sehingga mereka tidak mampu melakukan hal yang tidak disukai kepadanya. Selanjutnya ayat yang berbunyi walitakuna ayatalil mu'minin, di mana ditafsirkan dalam ayat ini
dan agar penahanannya yang maha tinggi sebutannya terhadap tangan mereka dari keluarga mereka menjadi tanda dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepadanya, agar mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengurus perlindungan dan pemeliharaan mereka dalam kehadiran dan ketidakhadiran mereka, dan agar mereka penjagaan dan agar mereka bertakwa kepada Allah dalam diri mereka, harta mereka, dan keluarga mereka dengan penjagaan dan pemimpin yang baik selama mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati perintah dan larangannya. Dan dalam tafsir Al-Misbah itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk rahmatnya kepada kaum sehingga kaum mensyukurinya, dan agar ia yakin hal yang menjadi bukti yang jelas bagi orang-orang mukmin tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, antara lain tentang bakal masuknya kamu ke Masjid Haram sesuai mimpi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ayat yang berbunyi wa yahdiyakum siratan mustaqim, di mana ayat yang berfirman wa yahdiyakum siratal mustaqimah yang ditafsirkan di dalamnya yaitu dan dia membimbing kalian wahai orang-orang mukmin ke jalan yang jelas yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Maka dia menjelaskannya kepada kalian yaitu agar kalian percaya kepada Tuhan kalian dalam semua urusan kalian, lalu kalian bertawakal kepadanya dalam semuanya, agar dia melindungi kalian dengan perlindungannya kepada kalian dalam perjalanan kalian ke Mekah bersama Rasulullah SAW, dan dalam diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, karena kalian telah melihat dampak perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika kalian percaya dalam perjalanan kali ini. Sekian tafsir penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kebenaran datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan kesalahan adalah datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.